Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Teori Akuntansi. Kami di sini akan menyampaikan beberapa materi tentang teori akuntansi. Untuk terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Baik. Untuk saya sendiri, perkenalkan, nama saya Tika Kulsum dengan NIM 079 kelas akuntansi C 2018. Perkenalkan, nama saya Helmi Komara dengan nomor NIM 1802020071 dari kelas akuntansi C 2018. Perkenalkan, saya NIM 1802020059 akuntansi C 2018. Perkenalkan, nama saya Anita Andraini, NIM 1802020065 dari akuntansi C 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fitriani, NIM 1802020080 dari akuntansi C 2018. Terima kasih. Materi yang akan disampaikan pertama yaitu tentang pembentukan prinsip-prinsip dan penetapan kebijakan akuntansi. Yang pertama ada sifat prinsip-prinsip akuntansi. Menurut George Germain berpendapat bahwa prinsip-prinsip harus merupakan kebenaran mendasar dengan menyanggah bahwa definisi yang lebih sesuai adalah definisi dari Kamus Oxford, yaitu hukum atau aturan umum yang diambil atau diakui sebagai suatu pedoman untuk bertindak, suatu landasan kebijakan atau dasar dari perilaku akuntansi. Prinsip yang selanjutnya ada prinsip-prinsip yang merupakan prasyarat untuk keberadaan seluruh kumpulan asas yang membentuk batang tubuh akuntansi. Yang pertama, laba tidak akan diakui sebelum penjualan terjadi. Yang kedua, semua beban harusnya dibebankan terhadap laporan laba rugi dan tidak terhadap laba ditahan. Untuk yang ketiga, laba ditahan dari suatu perolehan baru yang dihasilkan sebelum perolehan tidak bisa ditambahkan ke laba ditahan perolehan. Jadi yang harus digunakan adalah metode pembelian dan bukan metode penyatuan. Yang keempat, dividen pada saham perbendaharaan bisa dilakukan sebagai aktiva. Yang kelima, pinjaman kepada pihak yang mempunyai hubungan khusus seharusnya dipisahkan dari pinjaman lain. Selanjutnya, ada kebijakan akuntansi, yaitu suatu entitas pelaporan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang spesifik dan metode penerapan prinsip-prinsip tersebut dinilai oleh manajemen dari entitas tersebut sebagai yang paling sesuai dengan kondisi yang ada untuk menentukan secara wajar posisi keuangan, perubahan yang terjadi pada posisi keuangan, dan hasil operasi sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan karena itu telah diadopsi untuk pembuatan pelaporan keuangan. Serta kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan, dan prosedur yang digunakan manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Serta ada tujuan kebijakan akuntansi. Pertama, kebijakan akuntansi dibuat untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan menyajikan informasi. Yang kedua, relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan, dan yang ketiga dapat diandalkan dengan pengertian mencerminkan kejujuran penyajian dan posisi keuangan organisasi, menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi, tidak semata-mata bentuk hukumnya yaitu bebas dan berpihak, mencerminkan kehati-hatian dan mencakup semua hal yang paling detail. PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan adalah SAK yang telah mengadopsi IFRS atau International Financial Reporting Standard dan berlaku di Indonesia. Bisa dibilang PSAK adalah nama lain dari SAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI pada tahun 2012. Standar ini adalah patokan penyusunan, pencatatan, penyajian, dan perlakuan laporan keuangan agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat relevan bagi pengguna laporan. PSAK digunakan oleh perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, baik yang sudah terdaftar di pasar modal maupun yang masih dalam proses pendaftaran pasar modal. Alasan IFRS dijadikan pedoman SAK karena Indonesia merupakan anggota International Federation of Accountant atau disingkat dengan IFAC yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansinya. Ada beberapa prinsip dasar yang digunakan IFRS. Di antaranya adalah 1. Ada penekanan interpretasi dan aplikasi atas standar akuntansi keuangan sehingga para negara anggota IFAC berkomitmen untuk menerapkan SAK yang sudah ditentukan. 2. Ada penilaian atas transaksi dan evaluasi sehingga laporan keuangan dapat mencerminkan realitas ekonomi. 3. Penerapan standar akuntansi ini membutuhkan professional judgment. Selanjutnya, manfaat penerapan IFRS. Yang ke-1 dapat meningkatkan daya banding laporan keuangan.
Yang kedua, memberikan informasi berkualitas di pasar modal internasional. Yang ketiga, menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. Yang keempat, mengurangi biaya pelaporan keuangan perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis. Yang kelima, dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju best practice. Penggunaan Saketap 1 membantu perusahaan kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangan sendiri. Yang kedua, standar akuntansi ini dinilai lebih sederhana karena sebagian besar siklus akuntansinya menggunakan konsep biaya historis. Yang ketiga, laporan akuntansi dapat diaudit sehingga laporan keuangan dapat digunakan untuk menjaring dana investasi agar usahanya lebih berkembang. Yang keempat, implementasi Saketap lebih mudah dibandingkan PSAK IFRS karena lebih sederhana dan dapat memberikan informasi. Yang kelima, Saketap mengadopsi IFRS untuk usaha kecil dan menengah yang memodifikasi sesuai kondisi. Menerangkan tentang pengertian dan penggunaan standar akuntansi syariah. Dari namanya saja sudah diketahui bahwa standar akuntansi ini adalah standar yang berpatok pada prinsip atau hukum agama syariat Islam. Di Indonesia juga berlaku standar akuntansi syariah ini atau sering disebut dengan PSAK syariah, di mana standar akuntansi syariah ini adalah pernyataan standar akuntansi keuangan syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik dari lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Nah, SAS ini sendiri ini mengacu kepada model SAK umum namun tetap berbasis syariah dan mengacu kepada fatwa MUI. Standar akuntansi syariah ini juga terdapat dalam PSAK nomor 100 sampai 106 yang mencakup kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, musyarakah, mudharabah, salam, dan istisna. Adapun beberapa contohnya, misalnya dalam konsep konvensional, modal atau aktiva dibagi menjadi dua, yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar. Sedangkan pada ekonomi syariah terbagi menjadi harta uang dan harta barang, yang mana akan dikategorikan lagi menjadi barang milik ataupun barang dagang. Dan contoh yang kedua yaitu misalnya pada konsep konvensional, laba dihitung secara keseluruhan, yang artinya perhitungan mencakup laba transaksi dan investasi, yang mungkin beberapa jenis investasi tersebut tidak diperbolehkan dalam ekonomi syariah. Adapun contoh yang ketiga yaitu laba dalam konsep ekonomi konvensional terjadi karena adanya transaksi dari hasil penjualan barang ataupun jasa. Sementara dalam ekonomi syariah, laba itu dapat terjadi jika ada penambahan nilai, baik barang yang belum ataupun sudah terjual. Nah, meski perhitungan realisasi laba dalam ekonomi syariah itu baru bisa dilakukan setelah barang atau jasa terjual. Terima kasih. Ikatan Akuntansi Indonesia telah menerbitkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah untuk membantu UMKM Indonesia agar menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Aspek itu selama ini menjadi tantangan terbesar UMKM Indonesia dalam mengakses permodalan dari institusi keuangan, sehingga menghambat pertumbuhan
menjelaskan materi tentang peranan SAK bagi UMKM. Hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan responden UMKM tersebut, peran akuntansi berdasarkan SAK etap sangat membantu perusahaan UMKM untuk semakin berkembang. Dengan adanya laporan keuangan pada UMKM dapat meningkatkan penjualan per tahun dan dapat mengembangkan usaha dengan menambah modal dari kreditur. Terima kasih.